Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi memahami model active learning dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum memulai pembelajaran pada siang ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 10. Saya sendiri, Nevika Imelia Susanti, sebagai moderator. Ada Mbak Yulia Fariha Nur Sofia dan Mbak Yusrul Hana sebagai pemateri. Selanjutnya, untuk materi yang pertama tentang pengertian pembelajaran active learning akan saya sampaikan. Kata aktif diadopsi dari bahasa Inggris dengan kata sifat yang aktif, gesit, giat, bersemangat, dan learning berasal dari kata learn yang berarti mempelajari. Dari kedua kata tersebut, yaitu active dan learning, dapat diartikan dengan mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar. Model active learning adalah suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan lebih aktif dalam proses pembelajaran, mencari informasi, mengolah informasi, menyimpulkannya, untuk kemudian diterapkan atau dipraktikkan dengan menyediakan lingkungan belajar yang membuat siswa tidak tertekan dan senang melaksanakan kegiatan belajar. Oke, materi selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manfaat dan tujuan pembelajaran active learning. Tujuan model pembelajaran active learning adalah dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa, serta kegiatan belajar aktif yang menyenangkan akan memotivasi dan meningkatkan semangat belajar siswa untuk menjadi yang terbaik seperti di dalam permainan dan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan kerja kelompok juga dapat meningkatkan keberanian, kerjasama, dan rasa tanggung jawab pada kelompoknya. Cara pembelajaran yang lebih terpusat pada siswa dalam proses pembelajaran akan lebih mengesankan dan mudah untuk diingat, sehingga mereka dapat diantarkan kepada tujuan pembelajaran dengan sukses. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kelebihan pembelajaran active learning. Menurut Warsono dan Herianto, kelebihan dari active learning antara lain: 1. Mengacu kepada pembelajaran berdasarkan pengalaman. 2. Lebih banyak pembelajaran aktif di kelas dengan banyak menghadirkan semarak atau lebih banyak bersuara tapi bukan ribut. Dan gerakan-gerakan siswa dalam melakukan sesuatu, bercakap-cakap dan berkolaborasi. Yang ketiga, guru lebih menegaskan tanggung jawabnya dalam mentransfer kepada para siswa hasil kerja guru yang meliputi penerapan tujuan pembelajaran, pemeliharaan, catatan kemajuan belajar siswa, serta pemantauan belajar siswa dan evaluasi. Yang keempat adalah lebih menekankan kepada aktivitas yang mengembangkan demokrasi dalam kelas dan menjadi model pelaksanaan demokrasi di sekolah. Yang kelima adalah lebih memberikan kesempatan terciptanya pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dan mengembangkan kelas sebagai komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fariha. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan kami jelaskan kekurangan pembelajaran active learning antara lain: 1. Keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu yang disediakan untuk pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga untuk kegiatan pembelajaran yang memakan waktu lama akan terputus menjadi 2 atau lebih pertemuan. 2. Ukuran kelas yang besar yang memiliki jumlah peserta didik yang relatif banyak akan mempersulit terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran aktif. Yang ketiga, keterbatasan materi, peralatan, dan sumber daya. Keterbatasan materi, peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, serta sumber daya akan menerapkan penerapan pembelajaran aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan. Waktu yang digunakan untuk persiapan kegiatan akan bertambah.
baik waktu untuk merancang maupun mempersiapkan agar peserta didik siap untuk melakukan kegiatan. Yang kelima, resiko penerapan active learning. Hambatan terbesar dalam pendidikan untuk mengambil berbagai resiko dari peserta didik tidak akan berprestasi, menggunakan kemampuan berpikir lebih tinggi atau mempelajari isi yang sampai selesai. Pendidik takut untuk dikritik dalam mengajar, merasa kehilangan kendali kelas, serta keterbatasan keterampilan. Selanjutnya, penerapan active learning dalam pembelajaran Quran Hadis. Penerapan active learning dalam pembelajaran Quran Hadis, guru yang akan mengajar dengan penekanan active learning harus memikirkan hal-hal apa yang harus dilakukan serta menuangkannya secara tertulis ke dalam satuan pelajaran. Guru harus memberikan peluang bahwa pencapaian tujuan tersebut menuntun kegiatan belajar siswa yang optimal. Merumuskan bahan pelajaran harus diatur agar menantang siswa aktif mempelajarinya. Selanjutnya, langkah-langkah sintak atau model pembelajaran. Fase 1, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Fase 2, menyajikan informasi. Fase 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Fase 5, evaluasi. Fase 6, memberikan penghargaan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 10. Silakan jika ada saran atau sanggahan dari teman-teman yang ingin disampaikan lewat WA group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.